Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadanti, BP 17-93-2007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Pulp dengan Metode Six Sigma. Baiklah, langsung saja ke presentasi pertama, yaitu bab 2, literatur review, di mana di sini saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama yang diteliti oleh Rimanto, di mana Rimanto ini mengambil penelitian pada tahun 2017 dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui aktivitas atau pengendalian produksi di sebuah proses manufaktur atau aktivitas produksi, di mana Rimanto ini menggunakan metodologi penelitian yaitu metode Six Sigma, sehingga hasil yang didapatkan adalah dengan menggunakan analisis Six Sigma ini didapatkan terdapatnya ada air yang kuruh, kemudian cenderung asam, dan kemudian kandungan besi yang berlebih. Kemudian penelitian yang kedua yang disampaikan oleh Syafrizal dan Muhajir. Syafrizal di sini melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui analisis pengendalian kualitas di sebuah perusahaan, yaitu lebih tepatnya di UD D5 Bakery. Kemudian di sini dia juga menggunakan analisis metode Six Sigma yang terdapat hasilnya yaitu terdapatnya produk cacat pada kue, yaitu berupa gosong, adonan yang tidak mengembang, ataupun ukuran adonan yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu Rinte, di mana tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengendalian kualitas pada proses perusahaan manufaktur. Dia di sini menggunakan metodologi Six Sigma juga dan menghasilkan penelitian yaitu perusahaan manufaktur ini sudah menerapkan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma, sehingga perusahaan ini sudah terkontrol dengan baik dan tidak ada produk yang cacat dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari 3 penelitian ini. Yang pertama itu ada penelitian yang pertama, Rimanto, di mana kelebihan dari penelitian ini adalah Rimanto tidak hanya menggunakan metode Six Sigma dalam pengendalian kualitas, tetapi dia juga menggunakan metode FMEA atau bisa juga disebut dengan metode failure metode, di mana FMEA ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dari suatu produk cacat, sehingga perusahaan dapat mengetahui titik puncak atau pokok permasalahan dari terjadinya produk cacat. Namun kekurangannya adalah pada penelitian Rimanto ini tidak terdapat rekomendasi perbaikan untuk kedepannya. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dari Syafrizal dan Muhajir, di mana kelebihan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini analisis pengendalian kualitas dengan metode Six Sigma-nya sudah terstruktur dengan baik, yaitu dengan metode define, measure, analyze, improvement, dan control. Sedangkan kekurangannya adalah di mana penelitian ini tidak menggunakan tools identifikasi penyebab kegagalan dari suatu produk cacat seperti diagram Pareto ataupun Fishbone. Kemudian penelitian yang ketiga, penelitian Sirine ini mempunyai kelebihan yaitu pada penelitian ini terdapat terstrukturnya analisis penilaian kualitas dalam bentuk tabel dari awal produksi sampai akhir produksi. Jadi jelas tahapan dari awalnya sampai akhir. Kemudian kekurangan dari penelitian ini yaitu penelitian ini juga tidak menggunakan tools identifikasi penyebab kegagalan dari suatu produk cacat, sehingga hanya menganalisis atau penguraian dari pengendalian kualitas secara proses produksi. Jadi kesimpulan dari 3 penelitian ini adalah di mana pengendalian kualitas merupakan sangat penting di suatu perusahaan, sebab pengendalian kualitas jika terdapat kualitas produk yang cacat maka akan mengurangi profitabilitas dan performansi dari suatu perusahaan tersebut. Otomatis konsumen tentu akan beralih ke perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Kemudian saya di sini menggunakan metode Six Sigma kenapa saya menggunakan metode Six Sigma? Karena metode Six Sigma ini merupakan metode terobosan terbaru dengan mengharapkan 3,4 sejuta kegagalan atau 99,96% apa yang diidentifikasi dan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut ada di dalam produk tersebut.
Baiklah, kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian ini merupakan tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu kasus dalam pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma. Jadi di sini saya sebagai peneliti, yang pertama itu adalah studi pendahuluan terlebih dahulu, yaitu saya mencari informasi-informasi dari jurnal ataupun referensi-referensi yang terdapat di internet. Kemudian saya merumuskan masalah, di mana rumusan masalah saya di sini adalah bagaimana penerapan pengendalian kualitas yang terdapat di perusahaan PT RAPP dan apa saja faktor yang menyebabkan produk pulp di RAPP tersebut cacat. Kemudian saya menetapkan tujuan penelitian saya di sini, di mana saya ingin mencapai suatu tujuan saya, yaitu saya ingin mengetahui bagaimana penerapan pengendalian kualitas ini dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan produk tersebut cacat. Dan kemudian saya melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini saya mengumpulkan data produksi pulp perharinya, kemudian produksi pulp yang cacat, dan kemudian proses produksinya bagaimana. Setelah saya kumpulkan data, kemudian saya akan mengolah data tersebut. Yang pertama itu saya mengkarakteristikkan bagaimana hasil dari produk cacat tersebut. Apakah produk cacat tersebut tersebar seragam ataupun tidak. Kemudian saya menghitung nilai proporsinya, apakah di bawah batas kontrol ataupun di atas batas kontrol ataupun terkontrol. Kemudian saya setelah mengolah data, saya akan mengambil menarik analisa saya, apa-apa saja yang menyebabkan faktor-faktor produk cacat. Kemudian saya menarik kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Setelah itu saya mengajukan saran-saran untuk perbaikan ke depannya. Sekian dari presentasi tugas metodologi penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.